Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Hari ini senang sekali melihat timunnya tumbuh begitu banyak. Wah. Loso Melati. Wah, Loso Melati lagi ngapain di sini? Tuh, lihat timunnya tumbuh begitu banyak. Oh iya, timunnya besar-besar ya Loso Melati. Iya, benar Miss Priska. Miss, sepertinya ada tuh cerita tentang timun-timun apa ya? Oh bentar. Kayaknya Miss Priska inget deh. Timun perak. Bukan ya? Bukan timun perak. Coba seingat dulu ya. Apa ya, timun apa ya? Nah, Miss Priska. Apa? Timun emas. Oh iya, timun emas. Nah, anak-anak, cerita kita hari ini tentang Timun emas bermain dengan raksasa. Cerita ini ada di salah satu buku yang ada di Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Nah, penasaran kan ceritanya seperti apa? Mari kita ikuti. Yuk. Wah, Nenek sangat senang. Hari ini saatnya panen timun. Wah, besar sekali timunku yang satu ini. Tiba-tiba timun besar itu terbelah. Nenek sangat kaget. Di dalamnya ada bayi yang cantik. Aku akan merawatmu dan memberimu nama Timun Mas, ujar Nenek. Namun datanglah raksasa buto ijo namanya. Aku tidak mau memakanmu, Nenek, tapi aku ingin bayi itu. Tangan besar buto ijo hendak mengambil timun mas. Sepertinya ia sangat kelaparan. Tapi Nenek tidak mau timun mas dimakan oleh buto ijo. Jangan, bayi ini masih kecil. Kamu tidak akan kenyang. Sabarlah buto ijo. Beberapa tahun lagi ia akan tumbuh besar. Bujuk Nenek. Buto ijo kemudian berpikir, baiklah, aku akan mengambilnya kalau ia sudah besar. Buto ijo pun pergi. Timun mas selamat. Paling tidak untuk saat ini. Beberapa tahun kemudian, timun mas tumbuh menjadi anak yang periang dan memiliki banyak teman. Buto ijo tidak pernah lupa akan janji Nenek. Suatu hari buto ijo pun datang lagi. Mana timun mas? Dia pasti sudah besar sekarang, tanya buto ijo. Tunggu. Di sini aku akan memanggil timun mas, kata Nenek. Nenek sudah menyiapkan rencana untuk melawan buto ijo. Di dalam rumah, Nenek memberikan timun mas 3 kantong kecil. Jangan takut, larilah dan lemparkan satu persatu jika raksasa itu sudah dekat. Iya, Nek. Aku tidak akan takut. Aku akan berusaha lari secepat mungkin. Buto ijo senang sekali melihat timun mas. Wah, kau sudah besar ya. Ayo, sekarang kita pergi ke guaku. Buto ijo hendak mendekati timun mas. Saat itu juga, timun mas berlari secepat mungkin masuk ke dalam hutan. Hei, timun mas, jangan lari. Buto ijo mengejarnya. Kemudian timun mas melemparkan biji timun dari kantong pertama. Seketika itu tumbuhlah hutan timun. Buahnya banyak dan besar-besar. Buto ijo yang kelelahan pun tergiur. Segarnya ia memakan semua timun dengan rakus. Setelah kenyang, barulah ia ingat dengan timun mas. Perut buto ijo berat, keras,
karena kebanyakan makan. Ia tidak bisa berlari kencang. Ketika buto ijo berhasil mendekat, Timun Mas melemparkan jarum dari kantong kedua. Begitu jarum-jarum itu menyentuh tanah, jadilah hutan bambu yang lebat. Wah, pohon bambu itu tumbuh berdempet-dempetan, menyulitkan si raksasa besar yang lewat. Dengan sisa tenaganya, buto ijo mengejar Timun Mas. Timun Mas kemudian melemparkan isi kantong yang terakhir, yaitu garam. Hutan di belakang Timun Mas berubah menjadi lautan. Buto ijo panik. Ia tidak bisa berenang. Tolong aku, Timun Mas. Sebenarnya aku tidak ingin memakanmu. Aku mau membawamu karena aku ingin punya teman, kata buto ijo sedih. Buto ijo berkata jujur. Seketika laut pun surut. Tidak ada yang mau berteman denganku. Semua anak takut kepadaku. Timun Mas kasihan. Kalau kamu tersenyum, mungkin anak-anak tidak akan takut lagi. Tersenyum? Buto ijo tidak pernah tersenyum. Begini buto ijo tersenyum. Kaku lebih lebar begini, pinta Timun Mas. Begini buto ijo tersenyumnya lebih lebar. Ya, kata Timun Mas. Timun Mas juga tersenyum lebar. Mereka pun mulai berteman. Sekarang buto ijo suka tersenyum dan punya banyak teman. Nah anak-anak, cerita kita hari ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak boleh pilih-pilih teman. Oh, berarti Lause Melati, Iya. kita harus berteman dengan siapa saja ya? Benar, masih banyak cerita menarik lainnya tentunya ada di Salomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Sampai jumpa. Dadah.